Sorotan lain, saudara, temuan ulat pada puding menu makan bergizi gratis atau MBG di salah satu sekolah di Kota Malang, Jawa Timur beredar di media sosial. Pihak sekolah pun langsung mengembalikan seluruh menu puding ke pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Wah, punten. Ini ada belatungnya ini, masih hidup. Ini. Salah satu orang tua siswa di Malang, Jawa Timur merekam temuan ulat di puding stroberi milik anaknya yang diterima dari paket makanan bergizi gratis atau MBG. Video itu kemudian beredar di media sosial. Puding dalam paket MBG diterima siswa SDN Tunjung Sekar 3 Kota Malang pada Selasa lalu. Pihak sekolah membenarkan ada keluhan dari beberapa siswa terkait adanya ulat di puding stroberi yang mereka terima. Karena bulan Ramadan, puding tersebut belum sempat dikonsumsi. Pihak sekolah langsung menarik puding yang diterima siswa dan mengembalikannya ke SPPG terkait. Sekolah menyayangkan temuan ini karena sejak September menerima MBG, kejadian ini baru yang pertama. Temuan itu bukan belatung sih Kak, itu kayak ulat buah, itu memang benar. Di SPPG Tunjung Sekar 2 itu menaungi Tunjung Sekar dari Tunjung Sekar 1 sampai 5 sama SMP sama TK itu juga menemukan beberapa ulat di stroberinya. Nah, kemarin itu sudah ditindaklanjuti, sudah saya sampaikan ke SPPG-nya juga, dan SPPG-nya juga mohon maaf atas kelalaiannya, dan dari sekolah sudah menarik semuanya. Tuh gerak, Bu. Pemerintah Kota Malang akan memanggil Kepala SPPG terkait temuan ulat dalam salah satu menu MBG yang diterima siswa. Pemanggilan dilakukan untuk meminta klarifikasi perihal temuan ulat dalam MBG. Apa yang kita lakukan dengan memanggil kepala SPPG-nya ini oleh Satgas, kita menyampaikan permasalahan seperti ini, dan ini nanti tentu tetap akan ada kalau memang masih seperti itu ada sanksi-sanksi yang harus kita akan berikan kepada SPPG yang tidak mengikuti SOP yang sudah ditetapkan. Pemkot Malang akan melaporkan temuan MBG bermasalah ini kepada Badan Gizi Nasional atau BGN. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Malang telah melakukan pengawasan melalui koordinasi lintas perangkat desa. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Dan pemerintah Kota Malang menyebut akan melaporkan temuan MBG bermasalah ini kepada Badan Gizi Nasional. Lalu seperti apa pengawasannya? Sudah bergabung bersama kami Sekda Kota Malang yang juga Ketua Satgas MBG, Erik Setio Santoso. Selamat siang, Pak Erik. Selamat siang, Mas Eksan. Pak Erik, apa Pemkot Malang sudah melaporkan MBG bermasalah ini ke BGN? Apa hasilnya? Untuk proses-proses terkait dengan monitoring, evaluasi, serta pelaksanaan MBG di lingkup Kota Malang ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh SPPG ini, pemerintah Kota Malang selalu melakukan monitoring secara berkala dan berjenjang. Cukup intensif laporan-laporan dan monitoring yang kita lakukan, termasuk salah satunya adalah case yang barusan terjadi kemarin. Begitu kegiatan ini kemarin teridentifikasi, Satgas MBG Kota Malang telah melakukan satu observasi dan pendalaman langsung dengan Korwil dari SPPG yang ada di Kota Malang. Kemudian Korwil ini juga langsung melakukan inspeksi ke SPPG yang bersangkutan. Proses-prosesnya juga sudah teridentifikasi dan kemudian juga telah terlaporkan secara lengkap, kronologis, proses-proses sampai dengan packaging dan distribusi ke sekolahnya. Kita bersyukur bisa teridentifikasi case ini sejak awal, belum sampai dilakukan konsumsi oleh anak-anak kita. Kemudian dari proses-proses yang kita temui, kita laporkan secara kronologis dan berjenjang. Ada dua mekanisme pelaporan yang kemudian kami lakukan. Yang pertama, dari Satgas MBG Kota Malang, kami juga menginformasikan dan meneruskan laporan ini ke Satgas MBG Provinsi Jawa Timur yang diketuai langsung oleh Bapak Wakil Gubernur. Kemudian juga proses-proses lanjutannya, reporting kronologis dan observasi kaitan dengan case ini juga
terlaporkan juga ke DJN di Jakarta. Demikian Mas Eksan. Oke, Pak Erik, Wali Kota Malang bilang akan memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang bersangkutan. Apakah klarifikasi dari pihak SPPG sudah diberikan? Lalu apa sanksinya nanti? Untuk proses-proses terkait dengan sanksi, tentunya sanksi juga berjenjang. Sanksi-sanksi ini mulai dari peringatan, teguran, kemudian juga bisa jadi sampai dengan penghentian sementara kaitan dengan operasional. Untuk izin operasional dari SPPG ini terkait sanksi, kami komunikasikan dan koordinasikan dengan DJN, dengan Badan Gizi Nasional. Saat ini sedang kita komunikasikan secara intens kaitan dengan case seperti ini, tahapan sanksinya itu yang di level mana? Apakah yang di level ringan, menengah, atau juga sampai dengan nantinya dirasa perlu misalnya sampai dengan penghentian untuk operasionalnya secara sementara. Oke, Pak Erik, tentu ada penyelidikan awal terkait dengan SPPG ini. Lalu apakah SPPG ini sudah memenuhi syarat sertifikasi yang harus dibutuhkan sebuah SPPG? Kalau saat ini sebagian perizinan yang diperlukan sudah dimiliki, tetapi ada beberapa pula sebagian perizinan lain yang memang masih dalam proses, Mas Iksan. Untuk case strawberry yang ada ulat ini, dari identifikasi kita kemarin pada saat melakukan pendalaman kronologis proses itu, identifikasi kita proses penggaraman yang dilakukan ini yang kurang lama sehingga dalam proses penyajiannya sampai dengan packaging di situ yang pada akhirnya timbullah ulat-ulat ini di sebagian yang melekat kepada buah-buah stroberi yang ada di dalam kemasan-kemasan itu. Oke, Pak, ke depan bagaimana pengawasan dan juga koordinasi antar perangkat daerah agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Dalam konteks pendampingan SPPG untuk bisa menghasilkan kualitas sebagaimana yang diharapkan secara kontinu dan kepastian seperti itu, ada tahapan-tahapan yang terus saat ini kita lakukan secara intens. Yang pertama, mitigasi sebelum beroperasi. Setiap SPPG ini tentunya harus memiliki perizinan-perizinan awal yang diperlukan. Sebagai contoh misalnya, setiap bangunan SPPG ini perlu memiliki namanya PBG, persetujuan bangunan gedung, yang kemudian diikuti dengan SLF, sertifikat layak fungsi. Itu untuk konstruksi bangunannya. Kemudian untuk pengolahan limbah, baik limbah padat ataupun limbah cair, ini pun juga demikian. Ada proses-proses UKL-UPL ataupun upaya-upaya penanganan limbah yang tentunya nantinya tidak akan memberikan gangguan ataupun pencemaran terhadap lingkungan. UKL-UPL ini pun juga sangat diperlukan sehingga limbah ataupun nanti sampah-sampah yang dihasilkan itu bisa terkontrol, terkendali, dan terolah. Kemudian pada prosesnya, pada proses-proses penyajian makanan ini tentunya dilakukan oleh SDM yang punya kompetensi. Kami secara berkala terus-menerus melakukan pelatihan kepada SDM yang ada di yang menjadi operator dari SPPG ini. Salah satunya misalnya latihan bagi penjamah makanan. Latihan-latihan bagi penjamah makanan itu nanti sangat diperlukan supaya sertifikasi yang harus dimiliki oleh SPPG seperti SLHS, singkatan dari sertifikat layak higien sanitasi, yang nanti juga merupakan bagian dari jaminan makanan-makanan ini tersaji secara aman, itu bisa dilakukan. Demikian pula tentang kontrol-kontrol terhadap keamanan pangan secara terus-menerus. Sehingga sekali lagi konsistensi produk-produk yang dihasilkan oleh SPPG ini secara gizi, secara kualitas, secara keamanan pangan bisa diberikan jaminan sehingga keamanan bagi anak-anak kami untuk mendapatkan konsumsi makanan dengan nilai gizi yang cukup serta dalam kondisi yang baik selalu terjamin. Oke. Demikian Mas Iksan. Oke, terima kasih Pak Erik Setio Santoso, Sekda sekaligus Kasatgas MBG Kota Malang sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Terima kasih Pak.
Terima kasih.